bersama-sama kita buka di dalam Alkitab kita, dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dari apa yang kita baca itu menunjukkan sering dipakai pernyataan ini digunakan untuk membela argumentasi bahwa apa saja yang dimakannya itu halal. Padahal kita tahu Bapak Ibu, di dalam konteks bangsa Yahudi ada banyak jenis makanan yang dilarang untuk dimakan. Bapak Ibu bisa perhatikan, pelajari di dalam kitab Perjanjian Lama, dan mereka sangat kuat di dalam memperlakukannya. Tuhan Yesus pun menjunjung tinggi dan menghargai akan hal tersebut agar dirinya tidak menjadi batu sandungan. Konteks ayat yang barusan kita baca tadi itu bukan berbicara soal makanan. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang 1, 2, maka ayat tersebut berbicara tentang hal adat istiadat mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan sebenarnya bukan hal yang salah. Sebab mencuci tangan sebelum makan adalah sangat higienis. Seperti sekarang kita sedang digalakkannya bagaimana hidup bersih, mencuci tangan agar hidup terus sehat. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak menentang atau Tuhan tidak melarangnya adat istiadat tentang mencuci tangan tersebut, tetapi Tuhan menentang adat istiadat tersebut jika adat istiadat tersebut bisa dijadikan sebagai kesucian hidup, di mana seakan-akan adat istiadat itu sejajar dengan firman Allah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh mensejajarkan adat istiadat ataupun yang hal-hal yang lain seperti misalkan pengalaman hidup, doktrin itu sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya Tuhan Yesus hendak menunjukkan ada hal lain yang lebih besar, yaitu apa yang keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut itu bukan muntahan isi perutnya, tetapi perkataan yang keluar dari perbendaharaan hatinya. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan sebaliknya orang yang jahat akan mengeluarkan perkataan dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena apa yang diucapkan mulutnya itu meluap daripada hatinya. Nah Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Sama tadi kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, apa yang keluar dari mulut itu menajiskan orang. Menajiskan itu artinya perkataan yang sia-sia itu tidak akan membuat dampak yang baik, tetapi hanya bernilai biasa-biasa saja. Padahal kita bisa memahami, kita bisa mengerti betapa hebatnya kuasa perkataan tersebut bila mana perkataan tersebut ditempatkan pada tempat yang tepat dengan isi yang berkualitas. Tentu saja untuk memiliki isi perkataan yang berkualitas tersebut, seseorang harus memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu harus membangun di dalam dirinya itu bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Seperti minggu yang lalu Bapak Ibu sudah kita pelajari bersama-sama. Perkataan yang sia-sia itu juga menajiskan atau bisa membuat kotor, membuat pencemaran, membuat polusi sesuatu hubungan dengan sesama.
perkataan yang tidak bijaksana itu akan membuat orang lain sakit hati, kecewa, marah, dan bahkan sampai merencanakan sesuatu yang jahat. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perkataan menajiskan. Kita bisa melihat fakta yang terjadi di dalam kehidupan ini karena orang sakit hati, karena orang kecewa, maka sering memutuskan hubungan atau bahkan menyimpan, bahkan juga sampai mempunyai rencana untuk membunuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengingat akan hal ini, maka betapa berbahayanya perkataan yang keluar dari mulut kita, tetapi juga dapat menjadi betapa mulia perkataan yang keluar dari mulut kita jika digunakan dengan bijaksana. Allah itu memberikan mulut untuk menyampaikan pesan-pesan atau hikmat Allah. Oleh karena itu, dari mulut yang sama tidak boleh untuk memuji Tuhan, tetapi juga untuk mengutuki orang. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membangun perkataan bijaksana supaya perkataan ini benar-benar menjadi berkat orang lain. Karena perkataan yang sia-sia itu juga menajiskan, membuat polusi, membuat kotor, membuat pencemaran, serta menghancurkan atau memutuskan suatu persahabatan atau hubungan dengan sesama. Amin. Tuhan memberkati.